Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan teman-teman selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah masih semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini? Saya harap teman-teman masih semangat ya, karena situasi COVID yang tidak mendukung yang mengharuskan kita untuk belajar secara daring menggunakan media pendukung lainnya. Bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Di pertemuan minggu lalu, kita membahas tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, bagaimana nih? Apakah materi minggu lalu masih teman-teman ingat atau sudah lupa ya kan? Saya harap masih ya, teman-teman masih ingat materi tentang unsur-unsur pembangun puisi. Oke, akan saya ulas sedikit saja materi minggu lalu. Di pertemuan kemarin kita mempelajari tentang diksi, imaji, konkret, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tema dan rasa dalam puisi. Minggu lalu juga kita sudah mencoba untuk menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun dalam puisi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru nih, yaitu resensi buku. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya resensi buku atau ringkasan buku. Bagi teman-teman yang masih lupa-lupa ingat tentang materi resensi buku ini, tidak masalah, mari kita belajar bersama. Sebelum kita akan menulis resensi buku, mari kita simak dulu bagaimana resensi buku itu seperti apa ya, materi bagian-bagian resensi buku itu seperti apa. Sebelum itu, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis teman-teman untuk membuat rangkuman materi ya. Nah, materi yang pertama dari resensi buku yaitu pengertian resensi buku. Resensi itu berasal dari bahasa Latin yaitu revidere atau recenser yang artinya adalah melihat kembali, menimbang atau menilai. Jadi resensi adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau sebuah wawasan tentang baik atau kurang baiknya sebuah kualitas tulisan. Atau juga bisa kita artikan resensi itu merupakan tulisan sebagai hasil usaha pembaca untuk berkomentar atas kesan buku yang dibacanya. Komentar bisa berupa kritik atau pujian. Jadi resensi itu pekerjaan utamanya adalah menilai. Jadi teman-teman membaca sebuah buku dan kemudian teman-teman menilai apakah buku tersebut menarik atau tidak. Teman-teman sebagai pembaca itu berhak menilai buku yang sudah teman-teman baca, karena teman-teman sudah membeli atau meminjam dan membaca buku tersebut. Nah, komentarnya bisa berupa kritik atau pujian. Orang-orang memaknai resensi buku itu sebagai suatu kritikan atau kekurangan tentang buku tersebut, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita juga bisa memberikan pujian, masukan, dan komentar positif kepada penulis buku tersebut jika memang buku tersebut dirasa layak mendapatkan apresiasi dari kita. Kemudian, kenapa sih kita perlu meresensi? Tujuan dari resensi buku adalah yang pertama, memberikan informasi yang mendetail mengenai sebuah buku. Contohnya seperti informasi mengenai tahun terbit, nama pengarang, atau latar belakang pengarang. Kemudian yang kedua, memberi pemahaman dan informasi yang luas dan lengkap atau komprehensif terhadap buku yang diulas berdasarkan perspektif penulis resensi. Yang ketiga ada memberikan pertimbangan melalui pemaparan kelebihan dan kekurangan buku. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai pendapat penulis resensi berdasarkan pertimbangan dan penilaian.
Yang kelima ada mengajak orang lain yang membaca resensi penulis untuk merenungkan, berpikir, serta mendiskusikan lebih jauh mengenai berbagai aspek pada karya yang diulas. Yang keenam yaitu sebagai usaha untuk memperpanjang ingatan akan sebuah buku. Yang ketujuh, sebagai pertimbangan kepada calon pembaca buku, apakah buku tersebut layak untuk dibeli, dibaca, dimiliki atau tidak. Kenapa kita menulis resensi buku? Ya, misalnya kita ingin mengetahui isi dari buku. Ya, kita tinggal membaca saja resensi buku yang sudah kita buat. Nah, resensi kita itu juga bisa bermanfaat untuk pembaca buku baru loh. Seperti jadi pembaca buku itu bisa menerima saran dari kita dengan membaca resensi yang kita buat tentang buku itu. Jadi seperti kita ini memberikan gambaran bahwa oh ini loh seperti ini buku yang akan kamu baca itu di dalamnya akan seperti ini gitu. Jadi dapat membantu pembaca. Dan kita di dalam membuat resensi itu juga bermanfaat apakah buku itu layak untuk dibaca atau tidak, layak dibeli atau tidak. Karena untuk membeli atau membaca buku itu ada hal yang perlu kita berikan. Misalnya nih, teman-teman harus mengeluarkan uang untuk membeli buku atau meluangkan waktu untuk membaca buku tersebut. Jika teman-teman sudah mengeluarkan uang untuk membeli buku tersebut dan setelahnya teman-teman baca, tapi teman-teman itu merasa isi buku itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Misalnya, teman-teman ingin membaca tentang kisah cinta yang happy ending, namun buku yang teman-teman baca itu ternyata berkisah tentang kisah cinta yang tidak terbalas. Nah, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak bermanfaat atau membuat kita itu cenderung merasa tidak puas karena sudah membeli buku tersebut. Maka dari itu, kita perlu mengetahui isi dari buku itu. Lebih baik jika teman-teman mencari dulu resensi tentang buku itu, kemudian teman-teman menimbang kembali apakah buku ini worth it tidak ya untuk dibaca atau dibeli. Nah, itu tujuan resensi untuk pembaca. Ada juga loh tujuan resensi itu untuk penulis, yaitu ketika buku penulis yang kita resensi itu kita publikasikan, maka penulis merasa terapresiasi bahwa ada orang yang membaca bukunya dan menulis ulasan tentang bukunya. Kemudian ulasan tersebut kita upload di sosial media seperti di blog atau di Instagram seperti itu. Dan secara tidak langsung itu akan menjadi media promosi gratis untuk buku penulis tersebut. Nah, itu tadi tujuan dari resensi buku. Apakah sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, akan saya jawab. Materi yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya adalah manfaat resensi buku. Manfaat resensi buku yang pertama yaitu menjadi bahan pertimbangan. Melalui ulasan yang telah kita berikan, baik dari pemaparan, kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku, bisa menjadikan resensi tersebut sebagai bahan pertimbangan mengenai sebuah buku sebelum membacanya. Yang kedua ada nilai ekonomis. Ternyata menulis resensi itu dapat menumbuhkan hasil dengan mendapatkan imbalan loh teman-teman. Mungkin kita bisa mendapatkan buku gratis dari penulis dan penulis itu meminta kita untuk meresensi buku tersebut. Jadi kita mendapatkan buku gratis seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sebagai sarana promosi sebuah karya. Resensi secara tidak langsung memperkenalkan sebuah karya kepada orang lain, sehingga resensi juga bermanfaat sebagai sarana promosi, agar lebih banyak orang yang mengenal sebuah karya. Apalagi kalau sampai resensi kita viral, dibaca banyak orang, maka nilai jual dari buku itu akan naik. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat ada menggambarkan kreativitas.
Menulis atau mengulas sebuah buku tentunya akan melatih penulis resensi memiliki wawasan yang lebih luas dan juga terbiasa melihat berbagai perspektif sehingga kreativitas dalam menulis pun juga akan berkembang. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silahkan untuk teman-teman menjawab soal yang sudah saya uh, siapkan ya. Ada 3 soal. Silahkan bagi teman-teman untuk menyimak soalnya dan nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menjawab soal. Apakah ada yang ingin menjawab 3 soal tersebut? Silahkan kepada teman-teman yang ingin menjawab ketiga soal tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani menjawab ketiga soal tersebut. Saya lanjutkan ya. Untuk materi selanjutnya adalah sistematika dari resensi buku. Yang pertama yaitu ada judul resensi. Berisi mengenai judul dari resensi yang ditulis. Ingat ya teman-teman, judul dari resensi itu bukan judul karya yang sedang kita resensi. Beda ya, jadi ketika kita membuat resensi, sebenarnya kita sedang membuat karya baru loh. Meskipun pembuatannya itu dari menilai karya orang lain, itu tidak menjadi masalah. Jadi ketika kita membuat sebuah karya baru, ada baiknya kita memberi nama karya kita, memberi nama itu sesuai keinginan kita, bukan dari judul buku. Nah, kemudian karena memberi nama karya itu berarti kita memberikan judul terhadap karya kita. Jadi lebih afdolnya kalau judul resensi itu bukan judul karya. Contohnya nih, semisal teman-teman meresensi novel Ayah karya Andrea Hirata. Maka judul resensinya adalah Kehidupan Manusia Belitung. Nah, beda banget kan ketika teman-teman menulis judulnya itu Ayah. Akan lebih baik jika judul itu buatan teman-teman sendiri gitu. Dan yang pasti membuat judul itu harus yang menarik. Kemudian yang kedua ada identitas buku. Berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, ukuran dan bahan buku atau karya. Jadi ketika kita meresensi sebuah buku, apa saja sih identitas yang harus kita cantumkan? Yang pertama itu otomatis adalah nama bukunya. Yang kedua adalah penulisnya. Yang ketiga penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan kalau misalnya kalian mengetahui berapa harga buku itu, teman-teman bisa cantumkan. Jadi ketika menuliskan identitas karya itu menyesuaikan ya, kalau buku yang kita tulis itu menyantumkan misal tahun terbit ya kita cantumkan. Dan tuliskan selengkap-lengkapnya identitas dari buku. Jadi jangan misal ada tahun terbit tapi teman-teman tidak cantumkan, harus lengkap. Kemudian yang ketiga ada orientasi. Berisi penghargaan yang pernah diraih oleh buku yang diulas. Misal buku itu memiliki penghargaan atau mendapatkan penghargaan sebagai buku terbaik gitu. Misalnya itu boleh teman-teman cantumkan. Sistematika ini adalah seperti pendahuluan. Jadi kita sudah mulai masuk ke dalam paragraf pertama dari resensi. Biasanya paragraf pertama resensi itu tidak langsung membahas tentang resensi dari buku, tapi kita memberikan pendahuluan dulu gitu teman-teman. Kita mencantumkan mungkin latar belakang penulisnya atau latar belakang penulisan karya tersebut itu kita jabarkan. Kemudian yang keempat ada sinopsis buku, rangkuman atau ringkasan cerita buku yang diulas. Sistematika ini masuk ke dalam sinopsis atau ringkasan
atau ikhtisar dari karya. Jadi dalam sinopsis kita menjabarkan sedikit dari cerita di dalam buku tersebut. Seperti apa sih di dalam buku tersebut itu? Nah, kita bisa memberikan sedikit sinopsis di dalam resensi. Kemudian yang kelima ada evaluasi, berisi kelebihan dan kekurangan buku yang diulas. Sistematika ini adalah inti dari resensi. Inti dari resensi tentu saja isinya adalah tentang penilaian, kelebihan, dan kekurangan sebuah karya tersebut. Di dalam resensi ini kita menjabarkan penilaian kita terhadap karya, terhadap buku tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang keenam ada penutup. Kemudian sistematika yang terakhir itu penutup. Penutup adalah itu misal kita menutup sebuah resensi kita dengan penutup. Kita memberikan tanggapan atau masukan atau kira-kira manfaatnya itu ketika kita membaca buku itu tuh seperti apa. Kita masukkan misal membaca buku resep memasak, kumpulan resep memasak. Nah, itu manfaatnya kita cantumkan misal dapat menambah pengetahuan tentang memasak. Seperti itu, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Apakah teman-teman paham atau bingung? Jenis resensi buku. Berdasarkan isinya, resensi itu dibagi menjadi beberapa jenis tema, yaitu yang pertama, resensi informatif. Sesuai dengan namanya yang mengandung makna informatif, maka resensi jenis ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku yang diulas. Biasanya berupa ringkasan atau rangkuman mengenai garis besar, inti, atau pokok dari sebuah karya. Kemudian yang kedua ada resensi deskriptif. Resensi deskriptif ini merupakan jenis resensi yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas, biasanya berupa bahasan secara mendetail setiap bab atau bagiannya. Kemudian yang ketiga ada resensi kritis. Resensi ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Yang keempat ada resensi narasi atau cerita. Resensi di mana penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf atau berbentuk narasi atau cerita. Nah, ini contoh dari resensi novel Laskar Pelangi. Disimak teman-teman. Di sini ada identitas buku. Di dalam identitas buku itu ada judul buku resensi. Kemudian ada genre, ada penerbit, ada penulis, tahun terbit, jumlah halaman, nomor edisi terbit. Juga bisa juga teman-teman itu cantumkan harga novelnya itu berapa. Misal harga 150 seperti itu misalkan. Kemudian setelah identitas buku, teman-teman tuliskan sinopsis dari buku tersebut. Nah, setelah dituliskan sinopsisnya, tuliskan kelebihan dari novel itu. Nah, ini kelebihan dari novel Laskar Pelangi ini ceritanya memiliki gaya bahasa yang bagus sehingga menjadikan alur cerita yang menarik untuk dibaca. Nah, ini merupakan kelebihan dari buku tersebut ya, teman-teman. Dan ini yang kemudian setelah kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya mungkin latar dari cerita itu berasal dari daerah terpencil sehingga ada beberapa bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang merasa bingung apa sih arti dari bahasa ini. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan materi dari resensi buku. Sekarang saya akan memberikan tugas kelompok kepada teman-teman ya. Tolong disimak deskripsi tugasnya. Yang pertama yaitu silahkan teman-teman bentuk kelompok maksimal 3 siswa ya, 3 anggota. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 siswa.
Kemudian yang kedua, carilah sebuah buku atau novel yang menurut teman-teman itu menarik gitu untuk diresensi. Yang ketiga, bacalah secara kritis, pahami dan dalami isi dari buku tersebut. Jadi teman-teman harus benar-benar paham apa sih isi dari buku yang ingin teman-teman resensi. Yang keempat, buatlah rangkuman isi buku yang berisi identitas buku, kelebihan, kekurangan, dan letak kemenarikan buku tersebut. Jadi teman-teman tuliskan juga kenapa sih banyak orang itu harus membaca buku ini ya. Teman-teman berikan penjelasan atau berikan di mana letak menariknya, seperti itu. Kemudian rangkuman itu ditulis dalam bentuk file ya teman-teman, dan dengan minimal 500 kata dan maksimal 1000 kata. Sedikit aja kok teman-teman, nggak banyak-banyak ya. Kemudian yang selanjutnya, hasil resensi buku dikumpulkan dalam bentuk PDF dan pengumpulannya itu akan dikumpulkan di drive. Jadi nanti setelah mata pelajaran ini, saya akan membuatkan link drive tugas untuk teman-teman bisa kumpulkan. Nah, di drive tersebut teman-teman bisa akses sampai hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 23.59 WIB. Jadi ada batas waktunya teman-teman, pengumpulannya itu 1 minggu dari sekarang. Saya rasa saya memberikan waktu 1 minggu itu sangat cukup untuk bisa teman-teman diskusikan dengan kelompoknya ya. Jika ada yang masih bingung tentang tugas, boleh ditanyakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri kelas pada pertemuan kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa resensi buku itu berguna bagi kita yang ingin mencari bahan bacaan, dan garis besar dari resensi ini adalah menilai. Tujuan dari materi resensi ini tentu saja adalah kalian bisa membuat resensi dari sebuah karya. Harapannya kalian bisa menulis resensi sendiri tanpa mengandalkan Google ya teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar pure real mengerjakan resensi dengan apa yang teman-teman pahami. Jangan copy paste Google atau Brandly gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus berusaha untuk bisa membuat sebuah karya yang original. Oke teman-teman, meskipun kita masih dalam kondisi COVID, teman-teman harus tetap semangat, jangan patah semangat. Kita lalui semuanya bersama-sama. Kemudian kita akan bertemu lagi di tahun ajaran baru ketika teman-teman masuk ke kelas 11. Teman-teman akan bertemu dengan saya, dan materi pertama yang akan kita pelajari di awal pertemuan besok adalah teks prosedur. Teman-teman pasti tidak asing ya dengan materi ini. Oke, sebelum kita akhiri kelas pada pertemuan kali ini, mari kita menutup pertemuan kali ini dengan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga ilmu atau materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.